Semangat belajar untuk kita semua, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Bagaimana kabar kalian anak didik kami yang kelas 11? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, sebelumnya kita telah membahas tentang strategi dan perlawanan bangsa barat strategi dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Akan tetapi bagian yang pertama, kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu fokusnya terhadap perlawanan si Indonesia terhadap si VOC. Kita lihat yang pertama itu adalah perlawanan Kerajaan Mataram yang berlangsung kurun waktu 1628 sampai dengan 1629. Perlawanan Kerajaan Mataram terhadap si VOC ini waktu itu dipimpin oleh si Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu caranya dengan melakukan penyerangan terhadap si Batavia untuk mewujudkan ambisi dalam menguasai seluruh Pulau Jawa. Kemudian untuk mewujudkan, Sultan Agung menyerang VOC dan mengusir si VOC dari Pulau Jawa. Kemudian serangan dilakukan selama atau sebanyak 2 kali, yaitu 1628 dan 1629. Akan tetapi perlawanan si Sultan Hanyokrokusumo ini ternyata mengalami kegagalan, gitu ya. Oke, kita bahas dulu apa yang menjadi faktor penyebab kegagalan perlawanan si Kerajaan Mataram terhadap si VOC. Di antaranya adalah kekurangan bahan makanan karena dibakar oleh si VOC. Selanjutnya, jarak dari Mataram ke Batavia sangat jauh dan berjangkitnya penyakit pes, yaitu adalah penyakit sampar yang diakibatkan oleh bakteri Yersinia pestis, gitu ya. Kemudian pengkhianatan dari dalam diri pasukan Kerajaan Mataram, yang artinya di sini tidak semua mendukung. Selanjutnya, taktik perang parit yang diterapkan oleh si VOC di Batavia menyulitkan pasukan Mataram dalam menembus Batavia. Kemudian, perlengkapan senjata yang digunakan pasukan Mataram sederhana serta kurang memadai atau kurang lengkap, gitu ya. Kemudian, sepeninggalan Sultan Agung, Kerajaan Mataram dikuasai akhirnya oleh si VOC. Pada saat itu memang masih ada perlawanan-perlawanan, yaitu dipimpin oleh Trunojoyo, berikutnya Untung Suropati, kemudian Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Dan selanjutnya pengaruh kekuasaan Mataram semakin melemah karena dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, diantaranya melalui perundingan atau perjanjian. Melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Mataram dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah Mataram Timur, yaitu Kesunaan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono I, kemudian Mataram Barat, yaitu adalah Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, gitu ya. Yang tadi Mataram Timur itu adalah Kesunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III. Kemudian Mataram Barat itu adalah Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, gitu ya. Kemudian terjadi lagi pembagian Mataram semakin kecil, yaitu dibaginya Mataram menjadi 4 bagian melalui perjanjian Salatiga 2 tahun kemudian, yaitu adalah 1757, yaitu Mataram Timur, yaitu adalah Kesunaan Surakarta, kemudian Mangkunegara. Selanjutnya Mataram Barat itu adalah Kesultanan Yogyakarta, di antaranya adalah Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam. Jadi semakin kecil dia. Yang mana tadi melalui perjanjian Giyanti, Mataram itu hanya dibagi 2, timur dan barat. Setelah melalui perjanjian Salatiga yang membuat Mataram semakin melemah dan semakin mengecil, Mataram ini dibagi 4.
Di antaranya Mataram Timur dibagi dua, yaitu menjadi Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran, dan Mataram Barat dibagi juga menjadi dua, yaitu adalah Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam, gitu ya. Kemudian perlawanan Kerajaan Banten. Oke, setelah selesai perlawanan Kerajaan Mataram, kita bahaslah kepada perlawanan Kerajaan Banten. Perlawanan Kerajaan Banten ini terhadap si VOC dilaksanakan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Penyebab terjadinya adalah oleh karena si VOC menginginkan penguasaan Kerajaan Banten, kemudian melakukan monopoli oleh si VOC di Banten. Kemudian, apa sih teknik-teknik yang dilakukan si VOC dalam menyulitkan Sultan Ageng Tirtayasa? Yaitu adalah diadu dombalah si bapak dengan si anak, yaitu adalah politik divide et impera. Si ayah adalah Sultan Ageng Tirtayasa diadu domba dengan anaknya, yaitu adalah Sultan Haji. Akhir dari peperangan, yang artinya di sini dikalahkanlah si Banten oleh si VOC, yaitu melalui Perjanjian Banten 1683, yang isinya itu adalah bahwasannya si Banten harus mengakui kekuasaan si VOC. Si Sultan Haji diangkat sebagai Raja Banten, kemudian Banten harus melepaskan pengaruhnya di Cirebon, kemudian Sultan Banten tidak boleh lagi berdagang di Maluku, dan yang mana hanya si Belanda lah yang boleh mengekspor lada dan memasukkan kain ke wilayah kekuasaan Banten, gitu ya. Selanjutnya, perlawanan Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Perang Makassar merupakan perang antara Kerajaan Makassar Sultan Hasanuddin dengan si VOC. Perang ini dilatar belakangi oleh pertentangan Kerajaan Makassar terhadap VOC yang melakukan monopoli dagang di Kerajaan Makassar. Sebelumnya telah terjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka, yaitu adalah daerah bawahan Kerajaan Makassar. Inilah dimanfaatkan oleh si VOC untuk mengadu domba atau politik divide et impera. Jadi teknik ini dilakukan oleh si VOC untuk menjalin kerjasama dengan si Aru Palaka untuk mengalahkan si Sultan Hasanuddin, yang akhirnya terjadilah kekalahan kepada si Sultan Hasanuddin. Kemudian akhir dari perang tersebut dilaksanakanlah Perjanjian Bongaya yang dilaksanakan pada tahun 1667, yaitu adalah bahwasannya si Makassar harus mengakui kekuasaan VOC di Indonesia bagian timur. Kemudian VOC menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Selanjutnya Aru Palaka diangkat menjadi Raja Bone, dan si VOC mendirikan loji dan benteng, yaitu adalah Benteng New Rotterdam. Selanjutnya si Makassar juga harus melepaskan daerah jajahannya. Jadi itulah yang membuat Kerajaan Makassar semakin mengecil, semakin melemah, dan akhirnya dikuasai oleh si VOC. Demikianlah anak didik kami sekalian yang kelas 11, strategi dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Bagian yang kedua yaitu adalah perlawanan terhadap si VOC, yang diawali dari perlawanan terhadap Kerajaan Mataram sampai dengan perlawanan Kerajaan Makassar. Untuk menambah perbendaharaan keilmuannya anak didik kami yang sekalian, silakan membaca buku-buku yang sebanyak-banyaknya terkait dengan materi kita supaya wawasan dan literasi kalian semakin kuat. Kemudian kalau ada video-video atau tontonan tayangan yang berhubungan dengan materi juga silahkan ditonton, maupun dari media televisi. Demikian anak didik kami sekalian, sampai bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.